Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pada saudara pada pagi hari ini? Saya percaya di pagi yang indah ini kita mendapatkan kekuatan yang baru. Saya menyapa saudara-saudara saya PCM yang ada di Sibu. Apa kabar saudara? Yang di Julau, yang di Miri, yang di Selalang, bahkan di Sabah, bahkan di Entikong, bahkan PCM di Kucing. Apa kabar saudara? Shalom. Lambaikan tangan saudara yang ada di Kucing. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara pada pagi hari ini untuk kita meluangkan waktu kita selama kurang lebih 2 jam ke depan untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, mengucapkan syukur kita kepada Tuhan atas perbuatannya. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat karya Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama sepekan ini di dalam kehidupan kami. Kami melihat Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami melihat Tuhan Engkau Allah yang menjaga dalam hidup kami, melindungi kami. Bahkan kami percaya Tuhan, selama kami hidup, Tuhan beserta di dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Bahkan Engkau yang mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan. Dan biarlah kami semua meninggikan nama Yesus, nama di atas segala nama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara buka hatimu untuk kita boleh menyembah Tuhan. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan buat apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang terjadi, baik itu masalah, baik itu berkat, tetap mengucapkan syukur. Sebab itulah kekuatan yang ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat karya-Mu, buat kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Tiada Allah yang seperti-Mu, senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam lembah kekelaman Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam permasalahan Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat kami mengalami sukacita, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Itu pertanda Tuhan, Engkau ada, selalu ada dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau membawa persembahan syukur kami di hadirat-Mu. Sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Membuat kami semakin undur di hadapan Tuhan, tetapi membuat kami semakin berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan kami kepada dunia ini mengecewakan.
tetapi kami berharap kepada satu-satunya Tuhan yang menciptakan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan lebih daripada pemenang dalam hidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kami lebih dalam masuk menyembah-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Thank you Lord Jesus. Amen. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
luar biasa. Dia perkasa, Dia sanggup menolong hidupmu. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau sanjung Engkau dalam hidup kami, sebab Engkau Allah kami, Raja kami, penguasa hidup kami selamanya. Oh, sumber pengharapan kami, satu-satunya penolong kami yang tak pernah kecewakan kami. Mari sembah, sembah, sembah Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Jangan pernah menjauh dari hadirat Tuhan, saudara. Hari-hari ini mendekatlah kepada Tuhan. Hari-hari ini taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Mari saya ajak kau anak-anak muda, taruh pengharapanmu kepada Raja di atas segala raja. Dia Allah yang tak pernah mengecewakan umat yang berharap kepadanya. Mari anak-anak muda, sembah Dia, sembah Dia. Dia Yesus, Dia perkasa, Dia ajaib, Dia mengerti masa depanmu. Dia Allah yang menuntun hidupmu. Dia tak pernah kecewakan engkau. Kiralah bakaya ralabara labara labara labasyaka bakaya ralabara hindaya ralabasyaka bakaya ralabara labara 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 hindaya ralabakaya ralabara labara 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 hindaya ralabara. Mari kau anak-anak muda, jadilah generasi yang menyembah Tuhan. Jadilah generasi
kemuliaan bagi Raja kita. Lulukan Tuhan, sembah Yesus, sembah Raja kita. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Seberapa ramai saudara pagi hari ini siap untuk memuji Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Yang siap berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat dan lebih meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari saudara yang di rumah-rumah, mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara masih mau memuji Tuhan pada pagi hari ini? Masih ada kekuatan saudara? Yang di rumah, yang di Sibu, yang di Selalang, bahkan yang di Miri, masih kuat? Mari, yang saudara masih kuat, berikan kemuliaan lebih dahsyat bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Kekuatan
Nama Yesus yang sanjung tinggi, amin. Kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Ya, berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Amin. Sekarang Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, rahmatmu yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karuniamu yang besar di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau senantiasa menuntun, membimbing, mengajari kami di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua para pemimpin, gembala yang Kau tempatkan di tengah-tengah kami. Kami berdoa, kami berkati Pastor Niko, Pastor Johan, Pastor Irwan, Pastor Daniel, Pastor Bob, dan semua gembala kul yang ada Tuhan. Kau berkati mereka semua. Kau berkati keluarga mereka, pelayanan mereka, hikmat marifat-Mu Kau tambah-tambahkan kepada mereka. Pertajam terus visi misi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka akan terus bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk semua patsemisi yang ada, baik itu yang ada di Sabah, Sarawak, maupun di Kalimantan. Kau berkati mereka, berkati kehidupan mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan. Sertai mereka, urapi mereka Tuhan, dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib menyertai mereka. Sehingga lebih banyak lagi orang yang akan dimenangkan, dibebaskan, dipulihkan dan diselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini. Kau berkati mereka Tuhan. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan, pelayanan mereka. Engkau buat berhasil dan beruntung. Dimanapun hamba-hamba-Mu berada, mereka akan menjadi kemuliaan, menjadi kesukaan-Mu Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu dari Pastor Daniel. Engkau berkati hamba-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu dengan hikmat, kebijaksanaan, pengertian, kekuatan, kuasa, otoritas ilahi. Hikmat-Mu Kau berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Sehingga apapun yang dikatakan oleh hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Roh Kudus bekerja atas hamba-Mu, bekerja atas kami semua yang mendengarkan firman kebenaran-Mu pada saat ini Tuhan. Baik di tempat ini maupun di rumah-rumah yang ada Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, sehingga kami boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan, yang akan kami pergunakan untuk kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami terus bertumbuh berbuah-buah untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini beribadah mendengarkan firman kebenaran. Kau berkati kami semua Tuhan. Kalau ada yang kami saat ini yang sedang sakit, letih, lesu, berbeban berat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesehatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada keselamatan dalam kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, BCM Church Tuhan, dan semua cabang yang ada. Engkau berkati gereja-Mu menjadi berkat, menjadi terang di setiap kota yang ada Bapa. Terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Kuching Tuhan. Berkati kota Kuching Tuhan, berkati kesejahteraannya, berkati keamanannya, berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu di kota ini Tuhan. Ada unity di dalam kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Sehingga lawatan-Mu boleh terjadi, Pentakosta ketiga, tuah yang terakhir akan tergenapi di dalam kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Sarawak, untuk Malaysia Tuhan. Kau berkati tanahnya, berkati airnya, berkati udaranya, berkati penghasilannya, berkati pemimpinnya dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berkati yang di Pertuan Agung, sultan-sultan yang ada Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah, berkati Perdana Menteri, menteri-menteri CM, YB yang ada Tuhan.
Roh takut dan gentar padamu ada pada mereka. Keselamatan ada pada mereka. Roh yang haus dan lapar akan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pada mereka. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan-Mu untuk mengelola bangsa dan negara ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa, Engkau bangkitkan Tuhan anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu, yang sungguh-sungguh mencintai-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang akan menjadi pemimpin di Seven Spears yang ada Tuhan, yang akan membawa Malaysia Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Malaysia tidak akan pernah sama lagi. Malaysia akan bangkit. Malaysia akan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia berlimpah-limpah Tuhan. Shalom Tuhan ada di Indonesia. Kerajaan-Mu turun atas Indonesia. Apa yang ada di surga ada di Indonesia. Hadirat-Mu ada di Indonesia. Perlindungan-Mu sempurna atas Indonesia. Penjagaan-Mu sempurna atas Indonesia. Pemeliharaan-Mu sempurna atas Indonesia. Haleluya, haleluya. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Engkau kuduskan Tuhan untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Haleluya, terima kasih. Terpuji nama-Mu, kekal untuk selamanya. Amin. Shalom semua, diharapkan semua jemaat dalam keadaan baik-baik. Mari kita saksikan info-info gereja pada minggu hadapan. Doa fajar akan diadakan setiap hari pada pukul 5 pagi, doa malam setiap hari Kamis pada pukul 7.30 malam, dan doa puasa pada setiap hari Sabtu pada pukul 10 pagi. Mari kita sama-sama terlibat untuk berdoa bagi gereja, bangsa, dan negara. Mezbah Doa Wanita atau MDW akan diadakan setiap hari Kamis pada pukul 3 petang. Info lanjut mengenai pertemuan ini Anda boleh berhubung dengan Pastor Carolina di talian yang tertera di layar skrin. Semua wanita digalakkan untuk mengikuti acara ini. Diingatkan kembali bahawa KUL gabungan akan diadakan pada 23 April 2021 bersamaan hari Jumaat pada pukul 7.30 malam. Semua jemaat digalakkan untuk mengikuti KUL gabungan ini. Ibadah Raya Bahasa Inggris telah pun berlangsung dan dijalankan setiap malam Sabtu pada jam 8 malam di Zoom Betani Kuching. Ibadah petang pada hari ini akan dilayani oleh PDP Ronald pada pukul 7 malam di Zoom Betani Kuching. Pengkhotbah bagi Ibadah Raya Minggu Hadapan 25 April 2021 ialah Pastor Daniel Ginting. Semua jemaat boleh mengikuti ibadah ini melalui YouTube Daniel Ginting. Sekian saja info-info gereja pada minggu hadapan ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Saudara, saya ingatkan kembali untuk minggu hadapan kita akan mengadakan KUL gabungan saudara pada hari Jumat. Dan biarlah kita boleh semua berkumpul bersama-sama setiap KUL-KUL yang ada. Kalau ada dalam data saya ada 14 KUL yang ada di Kuching ini. Saudara bisa berkumpul bersama-sama dan jangan lupa saudara boleh mengajak rekan-rekan saudara, teman-teman saudara yang belum tergabung dengan KUL untuk kita boleh bersama-sama berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu,
aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa, Dialah yang disembah. Ku agungkan, oh, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa, Dialah yang disembah. Mari angkat tanganmu saudara, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Oh, kaulah yang disembah. Mari sembah Dia saudara. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab Dia layak untuk disembah, layak untuk disanjung tinggi. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara, jemaat BCM dimanapun kita berada saat ini. Saat ini kita bersama-sama di dalam ibadah online, boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan kita. Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Dan saya percaya kalau Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan kita, maka Dia akan melakukan sesuatu yang besar.
Hadirat Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita orang-orang percaya, dan mujizat Allah itu menjadi nyata bagi setiap kita. Bapak Saudara, hari ini di minggu yang ketiga kita bersama-sama akan belajar dengan satu tema, optimis dan antusias. Di dalam kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan hari-hari seperti saat ini, diperlukan optimis dan antusias dalam kehidupan ini. Dan optimis dan antusias adalah sifat manusia yang memiliki integritas dalam kehidupannya, yang dia tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan apapun, untuk dia menjauh dari Tuhan, untuk dia meninggalkan Tuhan, untuk dia meninggalkan hal-hal yang rohani. Dia tetap optimis dan antusias untuk hidup di jalan yang benar. Dia tetap optimis dan antusias untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap optimis dan antusias untuk berharap kepada hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita untuk kita belajar di minggu ini tentang optimis dan antusias. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau kalau sampai saat ini kami boleh menikmati akan kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar bersama-sama tentang optimis dan antusias sebagai orang percaya, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh menjadi kesaksian, hidup kami boleh membawa pengaruh, membawa semangat buat banyak orang. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Kalau hari ini kami sedang mengalami masalah yang berat, kami sedang mengalami masalah yang besar, tapi kami percaya firman-Mu akan memerdekakan kami, firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan meneguhkan kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa untuk memberikan kekuatan buat kami, mengubah hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada saat ini, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 126. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 126 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang 6 kita akan baca bersama-sama. Perikop di dalam ayat ini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Sekali lagi, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Di ayat kelima dan ayat keenam dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah saudara, di dalam perikop 126 ini, di Mazmur 126 dikatakan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Artinya apa saudara? Realita dalam kehidupan ini, kita selalu menghadapi yang namanya penderitaan. Siapapun. Mau dia orang Kristen, ndak orang Kristen, mau dia tua, mau dia muda, mau dia anak-anak. Siapapun yang namanya manusia pasti menghadapi namanya penderitaan. Semua menghadapi yang namanya penderitaan. Kalau saudara tidak percaya, coba saudara sharing dengan teman-teman saudara satu dengan yang lain. Pasti semua mereka menghadapi yang namanya masalah. Pasti mereka menghadapi yang namanya problem. Pasti mereka menghadapi yang namanya cabaran dalam kehidupan ini. Semua. Apalagi saat ini kita ada di masa-masa COVID-19, saudara. Kita ada di masa-masa COVID-19. Ada banyak orang yang bisnisnya sedang tidak jalan. Bahkan ada yang tutup. Ada yang bankrupt. Bahkan tidak sedikit saya punya teman-teman kehilangan orang-orang yang dia kasihi. Apakah dia kehilangan suaminya, kehilangan istrinya. Ya begitu banyak rekan-rekan saya hamba Tuhan yang telah meninggal dunia, Bapak Ibu Saudara. Dan ada banyak juga
orang yang putus sekolah, ada banyak orang yang tidak dapat lagi melakukan bisnis pekerjaannya, bahkan ada yang putus pekerjaan. Nah, ini realita dalam kehidupan ini, saudara. Ini realita di dalam kehidupan ini. Nah, tetapi Alkitab katakan, kalau kita melihat di dalam Mazmur 126 ini, maka Alkitab katakan di ayat yang pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, orang-orang benar memang dia menghadapi tantangan, cabaran, dia menghadapi problem, tetapi Tuhan memberikan sebuah pengharapan. Dikatakan bahwa orang yang sudah dipulihkan hidupnya, maka dia akan menjalani hidupnya seperti orang yang bermimpi. Saudara tahu, seperti orang yang bermimpi. Alkitab katakan apa yang matamu tidak pernah lihat, telingamu tidak pernah dengar, yang belum pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan bagi engkau. Seperti orang yang bermimpi. Saya selalu katakan bahwa orang benar disertai oleh Tuhan. Orang benar disertai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan di ayat yang kelima dan 6 katakan, sekalipun orang-orang benar sedang berjalan sambil mencucurkan air mata, mungkin sedang menangis, tetapi Alkitab katakan dia akan menuai dengan sorak-sorai, dia akan menuai dengan sukacita. Artinya adalah orang benar dalam keadaan apapun selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan. Saudara harus tahu, saudara harus memiliki sebuah prinsip hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita orang benar, kita orang percaya, ada satu yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa itu? Yaitu pengharapan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang optimis. Ya, kita akan belajar tentang optimis. Apa itu optimis? Saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa optimis itu artinya adalah orang yang memiliki pengharapan yang baik. Orang yang memiliki pengharapan yang baik, saudara. Ya, dan kita akan juga belajar tentang apa itu antusias. Ya, apa itu antusias? Saya melihat di Kamus Besar Indonesia dikatakan bahwa antusias adalah orang yang bergairah, orang yang bersemangat. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, saya nggak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu, apa yang menjadi problem dari keadaan hidupmu. Mungkin kau sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin dokter sedang berkata, engkau sedang terinfeksi COVID-19. Ya, saya tahu ada beberapa jemaat yang positif, yang ada di Bintulu, yang ada di Selalang. Saya tahu, perhatikan, ini pesan Tuhan minggu ini buat kita semua. Tetap optimis dan antusias. Mungkin orang berkata hari ini dalam hidupmu, wow, kenapa keluargamu saat ini tidak seperti yang dulu. Hari ini apapun keadaanmu, tetap optimis dan antusias. Orang yang optimis adalah orang yang memiliki pengharapan. Orang yang antusias adalah orang yang bersemangat dan bergairah. Nah, inilah kita yang menjadi pelajaran kita hari ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk kita memegang prinsip ini. Dan di minggu ini kita akan belajar ini, Bapak Ibu Saudara. Yang mau katakan amin, yang mau katakan yes, yang mau katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh pemazmur di Mazmur 126 ini adalah ungkapan hati dari sebuah pengalaman hidupnya. Ini adalah ungkapan hati dari sebuah pengalaman hidupnya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, kita tahu yang menulis Mazmur ini adalah Daud, ada Salomo. Nah, kalau kita melihat para pemazmur, saudara, ada Asaf, ya, semua kita melihat penulis-penulis Mazmur, mereka ini mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan pengalamannya dengan Tuhan. Apa yang mereka ungkapkan? Sederhananya begini, kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, kalau engkau mengerti ada Tuhan yang bersama dengan engkau, kalau engkau mengerti ada Tuhan di pihak engkau, apapun yang menjadi keadaanmu, apapun masalah yang sedang kamu hadapi, engkau
tidak perlu takut, sebab ada Tuhan yang menopang engkau, ada Tuhan yang bersama engkau. Bagianmu hari ini tetaplah menjadi orang benar. Bagianmu hari ini tetaplah engkau berlaku yang benar. Jangan berbuat dosa, jangan melakukan yang salah, jangan berbuat yang jahat, tetapi teruslah berbuat yang benar. Maka dari pengalaman mereka, ketika mereka melakukan itu, mereka tetap melakukan kehendak Tuhan. Maka dikatakan ketika engkau menangis dalam perjalananmu, mungkin kau sedang bersedih dalam perjalananmu, engkau tetap optimis, engkau tetap berantusias dengan mencucurkan air mata, maka engkau akan tampil sebagai bintang, engkau akan tampil sebagai pemenang, engkau akan tampil menjadi terang, bahkan engkau akan tertawa dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Nah, hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan hanya sampaikan pesan ini buat Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan pesan ini sehingga di masa-masa sulit seperti ini, hidupmu tetap antusias, hidupmu tetap optimis. Di masa-masa sulit seperti ini, engkau tetap optimis dan antusias. Engkau tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Engkau tidak menjadi orang yang mudah menyalahkan orang lain. Engkau tidak mudah menjadi orang yang mudah putus harapan. Engkau tidak menjadi orang yang mudah tidak melangkah lagi. Dan engkau menjadi orang yang berdiam. Engkau menjadi orang yang lesu. Engkau menjadi orang yang tidak berpengharapan lagi. Dan kau bilang, ya udah, hidupku tinggal matinya saja. Hidupku memang begini. Engkau menyesali masa lalumu. Engkau menyesali setiap kegagalan masa lalu. Bahkan tidak sedikit orang mulai menyalahkan Tuhan. Tidak sedikit orang mulai menyalahkan orang lain. Tapi hari ini ada pesan Tuhan yang baik dalam hidupmu. Ada satu pesan Tuhan yang luar biasa buat engkau, bahwa apapun keadaanmu, mari tetaplah engkau menjadi orang benar dan berlakulah optimis dan antusias di hadapan Tuhan. Katakan yes. Katakan yes. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kita ada di era Pentakosta yang ketiga ini. Kita ada di dalam era pengurapan yang besar, pengurapan yang kuat. Ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Ada Roh Kudus yang di dalam hati saudara. Ada Roh Kudus yang menjadi penghiburmu. Ada Roh Kudus yang menjadi kekuatanmu. Bahwa Roh Kudus akan memampukan engkau untuk engkau melewati segala badai. Roh Kudus akan memampukan engkau untuk engkau melewati semua tantangan. Dalam tantangan seberat apapun. Seberat apapun. Perhatikan, seberat apapun. Kalau Roh Kudus ada bersama dengan engkau, engkau mampu menghadapi segala tantangan dan rintangan itu. Ya, mari kita melihat baik-baik. Seperti yang saya katakan tadi, apa ciri dari orang yang optimis dan berantusias? Apa cirinya? Yang pertama adalah cirinya, orang-orang yang optimis dan orang-orang yang hidup dengan penuh antusias, dia selalu memiliki pengharapan. Dia selalu memiliki pengharapan yang baik. Dia selalu memiliki pengharapan yang positif. Dia selalu memiliki pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Orang-orang benar yang berjalan dengan optimis dan antusias, dia tahu pertolongannya dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi orang-orang yang optimis dan antusias, dia tidak lagi berjalan menurut mengandalkan manusia. Saya banyak melihat orang ketika mengandalkan manusia kecewa, Bapak Ibu. Saya banyak belajar dari hal ini. Banyak belajar dari hal ini. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ketika kita membangun rumah belajar di Aruk, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membangun rumah belajar di Aruk, ada seorang bapak, saya bersama dengan Melki kalau nggak salah, berjumpa dengan kami dengan menawarkan nanti kita coba bantu. Wah, setelah kita tawarkan Bapak Ibu Saudara, ternyata dia tidak bantu, justru dia menawarkan proyek supaya dia yang membuat itu rumah belajar. Akhirnya tidak jadi. Ada juga orang yang menawarkan, nanti kami akan bantu sekian, kami akan bantu ininya. Sampai hari jadinya dibangun rumah belajar, tidak ada juga bantuan itu.
Saya kasih tahu sama Melki, saya kasih tahu sama teman-teman para tim misi, kalau engkau dalam pelayanan, engkau jangan pernah mengandalkan manusia. Engkau jangan pernah berharap kepada manusia. Pengharapanmu hanyalah Tuhan. Pengharapanmu hanyalah Tuhan. Sebab engkau sedang berjalan dan bekerja di ladangnya Tuhan. Biar Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan yang campur tangan. Berharaplah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengirimkan orang-orang kerajaannya yang membangun kerajaannya. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, berapa banyak orang yang kecewa, berapa banyak orang yang putus asa. Karena apa? Karena dijanjikan sama orang lain, akhirnya putus asa. Apalagi kalau yang menjanjikannya itu adalah seorang pelayan Tuhan. Apalagi kalau yang menjanjikannya seorang hamba Tuhan, makin kecewa. Saya mau beritahu, hamba Tuhan maupun dia seorang pelayan Tuhan, dia tetap manusia. Saya sebagai hamba Tuhan mau mengajak setiap kita untuk kita tidak berharap kepada manusia. Nah, kalau kita sudah kecewa dengan manusia, maka ada banyak orang sudah tidak optimis lagi dalam hidupnya. Maka dia sudah tidak antusias lagi. Yang tadinya dia semangat melayani Tuhan, mulai tidak semangat lagi. Yang tadinya dia optimis menyala-nyala, udah nggak semangat lagi. Hanya karena apa? Hanya karena orang lain. Hanya karena manusia. Tapi hari ini dengar baik-baik. Hari ini dengar baik-baik. Biarlah kita mulai membaharui hati dan pikiran kita. Pengharapan kita datangnya dari Tuhan. Kalau ada orang yang mengecewakanmu, ada orang yang mengingkari janjinya terhadap engkau, biar saja. Biar saja. Namanya juga manusia. Manusia tidak ada yang bisa sempurna untuk menepati janjinya. Hanya Allah lah yang sempurna, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia Allah yang tepat menepati janjinya dalam hidup saudara. Maka dari itu, orang yang optimis dan antusias, dia hidupnya penuh dengan pengharapan. Nah, mari saudara kita perhatikan di dalam ayatnya yang kelima tadi katakan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Ada pengharapan. Di balik cucuran air matamu, ternyata ada pengharapan, ada sorak-sorai. Ada sorak-sorai. Katakan amin. Katakan amin. Ya, di balik segala tangisanmu, kesedihanmu, cucuran air matamu, ada sorak-sorai. Ketika engkau tetap menjadi orang benar. Di ayat ke-6 dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis dan terus menabur benih, terus melakukan yang baik, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada pengharapan. Tuhan yang menjadikan kita kaya. Tuhanlah sumber berkat kita. Wow, ada pengharapan. Oleh sebab itu saya mengajak semua jemaat BCM, apapun keadaanmu hari ini, tetaplah menjadi benar. Taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kolose 3:23 katakan, apapun yang kau buat, buatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau engkau melayani hari ini, melayanilah dengan semangat, melayanilah dengan penuh pengharapan, melayanilah dengan penuh antusias, melayanilah dengan penuh optimis. Lakukanlah pekerjaanmu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukanlah pelayananmu dengan sungguh-sungguh. Saya sungguh percaya, orang-orang yang demikian, dia sedang berjalan di dalam kebenaran. Dan orang-orang tersebut akan melihat sorak-sorai. Mereka akan melihat hal-hal yang besar terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat orang yang optimis dan orang yang antusias. Kita melihat cirinya adalah dia penuh dengan semangat hidupnya. Dia penuh dengan semangat. Ada semangat. Ada gairah dalam hidupnya. Ya, ada semangat, ada gairah. Mari kita melihat di dalam Roma 12. Kita melihat di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11. Roma 12 ayat ke-11 dikatakan,
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Orang yang optimis dan orang yang antusias adalah orang yang hidupnya penuh dengan semangat. Hidupnya penuh dengan gairah. Wow. Di hari Sabtu kemarin saya mengajar bagaimana Paulus ketika di Athena melihat orang-orang di Athena menyembah berhala dengan kuil-kuil dewa. Ada satu kalimat di ayat 16 dikatakan begini, bahwa Paulus bersedih hati melihat keadaan itu. Nah, bersedih di sini bukan menangis, dia penuh dengan semangat. Menjadi sebuah kesempatan untuk dia memberitakan Injil, memberitakan Kristus kepada orang-orang di sana. Ada semangat untuk memberitakan kebenaran Tuhan di sana. Ada semangat untuk menyampaikan kabar baik di sana. Tetapi apa yang terjadi? Kalau saudara melihat di dalam Kisah Rasul 17, akhirnya Paulus dibawa ke persidangan karena dianggap Paulus mengajarkan pengajaran agama baru, ajaran sesat, sampai dia disidang, saudara, dan ditanya, ajaran apa yang kamu bawa ini? Selalu ada tantangan. Sampai Paulus dikatakan seorang yang perkataan meleter, perkataan omong kosong, dihina. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara melihat kisah bagaimana Paulus di Athena, di Kisah Rasul 17, maka ada orang-orang yang tidak mengenal Allah akhirnya bertobat dan mengikut Paulus. Dengar baik-baik hari ini. Ketika engkau semangat dalam menghadapi tantangan, ketika engkau terus semangat menghadapi problem, ketika engkau terus semangat menghadapi kekhawatiranmu, maka semangatmu itu akan menjadi pengaruh buat banyak orang. Dan orang lain akan hidup semangat karena melihat semangat hidupmu. Engkau akan menjadi berkat. Makanya dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya tertarik di ayat yang ke-11 dikatakan, hendaknya kerajinanmu jangan kendor. Di ayat ke-12, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ini adalah orang yang penuh semangat. Orang yang tidak penuh semangat adalah orang yang mudah menyerah. Orang yang tidak semangat adalah orang yang mudah putus asa. Orang yang tidak semangat adalah orang yang tidak dapat melihat ada hal-hal baik yang depan. Orang yang tidak semangat adalah orang yang selalu fokus kepada masalah. Orang yang selalu fokus kepada masalah. Orang yang tidak semangat adalah orang yang selalu melihat masalah itu adalah sebuah ancaman. Orang yang tidak semangat adalah orang yang melihat masalah adalah akhir dari segala-galanya. Tapi orang yang semangat adalah orang yang melihat masalah adalah peluang. Orang yang melihat masalah adalah sebuah tempat di mana promosi sedang menanti dalam kehidupannya. Saudara, saya mengingat bagaimana Daud berbeda sekali responnya dengan Saul ketika menghadapi raksasa. Ketika Daud menghadapi raksasa, dia maju melawan raksasa itu dan berkata, aku datang atas nama Tuhan. Tuhan yang telah menolong hidupku. Tuhan yang telah menolong aku dari cengkraman singa dan beruang. Begitu juga Tuhan akan menolong aku untuk menghancurkan engkau, mengalahkan engkau. Dengar baik-baik. Daud ketika menghadapi raksasa,
Dia penuh semangat untuk menghadapi, mengalahkan Goliat. Tapi mari kita lihat Saul. Ketika dia menghadapi raksasa, dia suruh orang lain yang menghadapinya. Dia suruh tentara-tentara lain menghadapinya. Dia menghindar dari raksasa itu. Kita lihat perbedaannya, saudara. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan, dia penuh dengan semangat. Ketika engkau menghadapi masalah tantangan, ketika engkau menghadapi raksasa, ketika engkau menghadapi masalah sulit, pesan saya hari ini sebagai gembala Anda, tetaplah engkau semangat. Tetap optimis dan antusias di dalam kehidupanmu. Ciri orang yang optimis dan antusias, hidupnya penuh dengan semangat. Hidupnya penuh dengan semangat. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Yuk, jangan lagi salahkan orang lain, jangan lagi salahkan keadaan, jangan lagi salahkan siapa-siapa. Hari ini belajar. Setiap keadaan itu ternyata untuk membentuk kita. Untuk membentuk kita. Saya tertarik apa yang dikatakan Pastor Pierre di bulan Januari, bahwa integritas itu, ya, integritas itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang semakin dewasa dan pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Peraturan yang ada itu untuk membentuk kita, sehingga kita ini boleh menjadi pribadi yang menjadi orang bijaksana, menjadi orang yang tulus. Itu perlu pembentukan. Dan hari ini orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang memiliki optimis dan antusias dalam kehidupannya. Itu integritas. Nah, cirinya adalah dia punya pengharapan. Pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dan dia terus semangat sebab Tuhan ada bersama dengan dia. Pengurapan Tuhan turun atas saudara hari ini. Kita ada di era penuaian besar. Mari kita semangat untuk menuai jiwa-jiwa. Penuh dengan optimis dan antusias. Saya percaya, saya sungguh percaya, setelah PKP atau MCO yang ada di Malaysia ini dan di Kuching, kalau kita nanti sudah boleh bebas beribadah, saya percaya saudara dengan penuh semangat akan menuai jiwa-jiwa dan gereja kita akan penuh dengan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena saat-saat ini banyak orang yang sedang putus asa. Karena saat-saat ini banyak orang yang sedang lemah imannya. Ada banyak orang yang sedang lelah hidupnya. Emosinya nggak stabil. Ketika mereka melihat jemaat-jemaat BCM, mereka melihat begini, wah, punya pengalaman yang sama, masalah yang sama, tapi kenapa jemaat BCM ini beda ya responnya ya? Kenapa? Karena saudara dilihat punya pengharapan. Karena mereka melihat saudara ini punya semangat, ada antusias, ada hidup yang penuh optimis, yang tidak mudah menyalahkan orang lain, yang tidak mudah menyerahkan diri sendiri, yang tidak mudah menyerah. Orang-orang melihat itu dalam kehidupanmu, di dalam kerjamu, di dalam sekolahmu. Orang-orang lihat itu ada semangat-semangat baru dalam hidupmu. Sehingga orang akan berkata, aku mau ikut engkau. Aku mau belajar bersama dengan engkau. Ini yang menjadi doa saya setiap hari. Bahwa akan semakin ramai orang-orang benar yang akan lahir di gereja ini. Akan semakin banyak orang-orang benar yang akan lahir di pelayanan ini. Akan banyak orang-orang benar. Iya. Ini doa saya, Bapak Ibu Saudara. Ini doa saya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Mari hari ini kita mulai mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mazmur 126 katakan, ketika engkau berjalan dengan mencucurkan air mata, percayalah ada pengharapan, engkau pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Roma 12 katakan, tetaplah bersabar, tetaplah bertekun, biarlah rohmu terus menyala-nyala, biarlah engkau terus semangat di dalam kehidupanmu. Orang yang optimis dan antusias adalah orang-orang yang akan mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam hal apa kita perlu optimis? Dalam hal apa kita perlu antusias? Saya melihat Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel dipimpin oleh Yosua,
Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau kecut dan tawar hati. Mari kita melihat di dalam Yosua 1, saudara. Mari kita melihat di dalam Yosua 1. Yosua 1 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan, pesan Tuhan kepada Yosua. Untuk Yosua tetap optimis, untuk Yosua tetap berantusias untuk merebut tanah Kanaan. Bukan mudah, karena mereka akan menghadapi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Ada banyak bangsa yang harus mereka taklukkan. Kita melihat awal pertama mereka masuk tanah Kanaan, mereka harus meruntuhkan tembok Jericho. Bukan perkara yang mudah ini, Bapak Ibu. Bukan perkara yang mudah. Tetapi Allah berkata kepada Yosua, engkau tetap optimis dan antusias untuk merebut tanah Kanaan itu. Karena Musa telah gagal untuk membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tapi apa pesannya? Ada satu pesan yang sangat penting, yang perlu dilakukan. Tadi saya katakan orang yang optimis adalah orang yang punya pengharapan, orang yang optimis adalah orang yang semangat. Dalam hal apa? Realita dalam kehidupan kita ini, saudara. Jelas, Alkitab katakan, tetaplah engkau optimis, tetaplah engkau optimis di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Jangan menyimpang dan jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Tetaplah optimis. Dalam apa? Dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah saudara tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jadi dalam bentuk realitanya, saudara tetap beribadah dengan optimis. Saudara tetap beribadah dengan antusias. Ikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Ikuti setiap apapun kegiatan-kegiatan doa. Ikuti. Doa pribadi di rumah tetap antusias. Saat teduh tetap pengiringanmu kepada Tuhan. Pengiringanmu kepada, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena dengan demikian engkau akan bisa melihat ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Engkau bisa merasakannya. Lalu yang kedua, dalam hal apa kita perlu optimis dan antusias? Kita perlu optimis di dalam merenungkan firman Tuhan. Perlu tuke wandi. Tuke wandi. Komitmen, konsisten, disiplin dalam merenungkan firman. Ini penting, ya. Dalam hal apa? Merenungkan firman. Sehingga firman itu akan membuat engkau berjalan dengan penuh hati-hati. Engkau ada hikmat, ada kebijaksanaan. Orang yang penuh optimis dan antusias di dalam merenungkan firman. Artinya Tuhan, firman adalah segala-galanya dalam hidupnya. Maka Alkitab katakan, engkau akan berhasil, bahkan beruntung. Karena engkau berjalan bukan lagi menurut filosofi dunia, engkau berjalan bukan lagi menurut apa kata manusia, tapi engkau sudah berjalan dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh firman.
Tetaplah antusias. Lalu yang terakhir, tetaplah antusias dan optimis dalam pekerjaan Tuhan. Tetaplah optimis dan antusias dalam pekerjaan Tuhan. Anda dipilih dan dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kita ini dipilih dan dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Mari, jangan pernah mundur dari panggilanmu. Jangan pernah mundur. Karena orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang mengerti bagaimana dia sebagai hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Kata hamba Tuhan yang saya katakan di sini bukan bicara tentang pastor. Semua orang yang menerima Yesus adalah hamba Tuhan. Ada banyak orang melayani dengan cara yang berbeda-beda. Melayani di kampus, melayani di tempat kerja, melayani di keluarga besar, melayani di gereja, melayani di dunia usaha bisnis. Layanilah Tuhan di sana. Hadirkanlah kerajaan Tuhan di sana. Tetap ada di dalam optimis untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan adalah orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan itu. Mari hari ini, kalau ada teman-temanmu di Cool, dukung dia, support dia. Jangan ada salah diketawain, jangan. Support dia. Ada orang yang baru bertobat, ayo dukung, support dia. Yang mau katakan amin? Begitu juga kita semua hari ini. Mari kita giat dalam pekerjaan Tuhan ini. Itulah bentuk realita. Itulah bentuk nyatanya. Orang-orang yang optimis dan orang-orang yang penuh dengan semangat, yang antusias dalam kehidupannya. Dia semangat lihat orang bertobat, bertumbuh, dan melayani Tuhan. Wah, penuh dengan semangat. Yang terakhir saya mau beritahu buat kita, biarlah engkau optimis dan semangat di dalam karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Kita semua punya panggilan yang lain berbeda-beda. Kita semua punya karunia yang berbeda-beda. Tetapi biarlah engkau optimis dan semangat di dalam karuniamu itu. Dan pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentinganmu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya orang-orang seperti itu, dia akan melihat ada sorak-sorai di dalam perjalanan hidupnya. Apapun keadaan saudara hari ini, mari datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau renungkan firman-Mu. Aku mau hidup di dalam Engkau. Dan aku mau melayani-Mu. Aku akan terus melayani Tuhan. Aku penuh dengan optimis dan antusias. Saya katakan tadi, orang-orang yang optimis dan antusias adalah orang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Dan orang yang optimis dan antusias adalah orang yang bergairah. Mari saat ini datang di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, ini hidupku. Ini aku. Siapapun kita hari ini, apa keadaanmu, datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak, aku telah sampaikan isi hatimu buat anak-anakmu. Biarlah setiap kami boleh mengerti kehendak-Mu hari ini. Untuk kami memiliki sikap hati yang benar. Dalam keadaan apapun kami tetap menjadi orang yang benar. Dan aku berdoa biar pengurapan-Mu turun atas anak-anak-Mu. Sehingga setiap kami memiliki hidup yang penuh dengan antusias dan penuh optimis dalam menghadapi apapun. Baik di dalam keluarga, baik di dalam pelayanan, baik di dalam keuangan kami, apapun kami tetap optimis. Sebab ada Tuhan yang bersama dengan kami. Kami orang benar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Orang-orang yang optimis adalah orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Orang-orang yang optimis adalah orang-orang yang bergairah kepada Tuhan. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu semua. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, urapi anak-anak. Urapi anak. Buka kedua tangan saudara. Urapi mereka. Urapi dalam nama Yesus. Urapi. Urapi, jangan takut. Apa yang Allah katakan kepada Yosua, jangan takut. Jangan kecut. Jangan tawar hati. Bertindaklah hati-hati. Renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Taatlah kepada Allah. Teruslah mengasihi Allah. Dan terus tunaikan pelayananmu.
Kembangkan karunia-Mu. Terus optimis, antusias dalam mengiring Tuhan. Dunia dia boleh memisahkan engkau dari ini semua. Dosa tidak boleh memisahkan ini dari engkau semua. Hari ini, ambil komitmen ini. Ambil komitmen baru. Kalau engkau sudah mau mundur dari pelayanan, kalau engkau sudah mau mundur dari komunitasmu, hari ini kau datang sama Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan dan angkat tanganmu bilang, Tuhan, ini aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku gak berhak atas hidupku lagi, tapi Tuhan yang berhak atas hidupku. Dengar semua. Ada banyak orang sedang menantikanmu. Ada banyak orang sedang merindukan terangmu. Ada banyak orang sedang lemah putus asa. Aku berdoa ketika orang tersebut melihat engkau, mereka bergairah kembali, mereka semangat. Ketika kau berkata-kata, ada banyak orang yang semangat lewat hidupmu. Kembangkan karunia-karunia itu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Bapakku, serahkan umatmu semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka semua. Berkati mereka semua. Dan kamu telah selesai sampaikan isi hatimu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat mereka semua. Buat umatmu, jemaatmu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga. Cita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama dengan iman kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Bangkitlah dan jadilah terang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Bersiaplah hai pahlawan Tuhan. Kenakan selengkap senjata Allah. Supaya
kemuliaan